Anies terlihat makin panik. Surveinya konsisten terjun terus. Untuk dapat perhatian, dia serang pemerintahan Jokowi secara membabi buta. Dari soal data jalan yang dibandingkan dengan era SBY yang terbukti abal-abal, Anies juga nyinyir ke Ganjar soal hobi lari pagi dan postingan foto. Semua itu hanya membuktikan Anies munafik yang makin panik. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Mungkin karena sudah tidak bisa naik private jet, pesawat pribadi kemana-mana, karena parpol yang menyediakan Nasdem tersandung kasus korupsi, Anies tampak semakin panik. Apalagi surveinya konsisten terjun bebas. Untuk dapat perhatian alias caper alias cari-cari perhatian, Anies serang sana-sini. Pemerintahan Jokowi pun diserang dengan isu pembangunan jalan. Dengan pidato yang berapi-api minggu lalu, Anies mau memframing Jokowi lebih banyak membangun jalan tol yang berbayar, sedangkan SBY katanya lebih banyak membangun jalan nasional yang gratis. 65% dari total jalan tol saat ini atau sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km dibangun oleh Jokowi. Tapi itu adalah jalan berbayar, kata Anies. Kemudian Anies membandingkan dengan era SBY yang menurutnya justru lebih fokus membangun jalan tak berbayar. Dibanding era Jokowi, kata Anies, era SBY telah membangun jalan tak berbayar 7,5 kali lipat lebih banyak. Tak berhenti di situ, Anies terus menyerang meskipun nantinya akan menjadi bumerang pada dirinya. Soal pembangunan jalan nasional, kata Anies, bila dibandingkan di pemerintahan Jokowi, membangun jalan nasional katanya sepanjang 590 km, sedangkan di era SBY dibangun 11.800 km. Artinya, kata Anies, 20 kali lipat lebih banyak. Data-data yang dikutip Anies ternyata menjadi bumerang pada dirinya. Anies terlihat bodoh dan dungu karena dua alasan. Pertama, data yang dia kutip ternyata hanya salah paham, salah penafsiran. Menurut Kementerian PUPR, data BPS yang dikutip oleh Anies menjelaskan data status jalan, bukan pembangunan jalan. Jumlah data jalan nasional era SBY memang bertambah, yang berasal dari jalan provinsi yang sudah ada sebelumnya, yang kemudian menjadi jalan nasional statusnya. Istilahnya di-upgrade. Tapi bukan membangun jalan-jalan baru. Menteri Pekerjaan Umum era SBY, Joko Kirmanto, juga pernah mengakui hal itu. Sebagaimana dicatat oleh Kompas.com pada tanggal 24 Maret tahun 2014, Joko Kirmanto mengatakan selama kurun waktu tahun 2004 sampai 2014, panjang jalan nasional bertumbuh dari 34.000 km menjadi 38.000 km. Tambahan itu, kata Pak Joko Kirmanto, dari pembangunan jalan baru dan ada juga dari jalan-jalan yang biasa berubah menjadi jalan nasional. Nah, menurut buku informasi statistik infrastruktur PUPR tahun 2022, panjang jalan nasional selama era SBY memang bertambah
sekitar 3.941 km dari 34.629 km menjadi 38.570 km. Sedangkan pada era Jokowi dari tahun 2014 hingga akhir 2021 panjangnya bertambah 8.395 km. Dari sebelumnya 38.570 km menjadi 46.965 km. Yang patut diperhatikan, panjang jalan nasional era Jokowi tentu masih bisa bertambah karena belum ada data tahun 2022, 2023, dan 2024. Apalagi pemerintahan Jokowi juga belum usai dan Pak Jokowi tengah menggenjot pengerjaan jalan nasional di berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, setelah terbukti salah paham soal data status jalan, Anies tidak mau klarifikasi. Apalagi mau minta maaf. Timnya Anies malah menyalahkan berita online. Tim pemenangan Anies Baswedan yang bernama Henry Satrio, Hensat, tidak menampik data yang disampaikan Anies itu memang keliru. Namun, kata Hensat, dia melemparkan kesalahan tersebut ke media online yang memuat data yang katanya hanya dibacakan oleh Anies Baswedan. Itu PUPR menurut saya klarifikasi saja ke kata data, kata si Hensat. Kan Mas Anies cuma membacakan hasil karya jurnalistiknya kata data, kata Hensat. Nah, respon ini yang makin terbukti Anies tampak bodoh dan dungu, hanya percaya saja pada pemberitaan media online tanpa mau melakukan check and recheck, cross check ke sumber aslinya. Ya memang tujuannya Anies hanya mau menyerang pemerintahan Jokowi meski dengan data yang abal-abal. Kemudian dalam pidato yang lain, Anies juga nyinyir terhadap Ganjar Pranowo yang katanya tanpa menyebut nama tentu saja hobi lari pagi kemudian posting foto-foto. Ya Anies ini hanya sikap dan nyinyiran saja. Karena Anies ya mungkin tidak bisa. Dia lari-lari pagi. Nggak tahu apakah ada soal keterbatasan fisik atau apapun. Karena dia tidak mampu. Akhirnya dia hanya bisa nyinyir. Kemudian kalau hanya postingan foto-foto. Kita lihat. Di semua akun media sosial Anies Baswedan. Mau di akun Twitter dia. Di Instagram dia. Di Facebook dia. Isinya juga sama. Postingan foto-foto dia bertemu dengan banyak orang. Dan di situ juga terbukti kemunafikan Anies bahwa katanya dia bertemu dengan banyak orang tapi tidak mau posting foto-foto. Dan itu terbukti bohong kalau kita melihat akun-akun medsos Anies semua isinya postingan dia bertemu dengan banyak orang. Sekali lagi kita menemukan fakta dan bukti itulah kemunafikan Anies yang terlihat makin panik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.